Tom Hai, ada Ole Romney, ada Jait Ses. Welcome to my channel. Irasaimase, welcome, selamat datang di Osaka, Jepang buat skuad Garuda. Setelah menempuh perjalanan sekitar 8 jam, skuad tim nasional Indonesia akhirnya mendarat di Bandara Kansai, Osaka. Tadi malam sekitar pukul 10 lewat waktu setempat atau sekitar pukul 20.00 malam waktu Indonesia Barat. Ini perjalanan yang tentunya sangat menyenangkan karena Timnas Garuda baru saja berhasil ya membawa Timnas Indonesia lolos ke round 4 ya, kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan China 1-0 melalui gol tunggal dari Ole Romney dari titik putih. Nah, penyambutan sangat meriah, sangat menarik seperti kalian juga sudah nonton di live reaction dari channel Bung Harpa. Di bandara di Kansai ada mungkin sekitar 80 sampai 100 fans yang memadati terminal kedatangan. Mereka tidak sabar menanti para pahlawan yang mereka luk-lukan untuk datang dan siap menyambut Jepang tanggal 10 hari Selasa nanti di Suita Stadium. Nah, ada banyak yang ingin gua paparkan di video gua kali ini. Meskipun kalian sudah melihat gelondongannya, video berdurasi 1 jam 48 menit. Kalian bisa lihat secara langsung bagaimana situasi pra kedatangan, lalu kemudian bagaimana fans yang mulai datang, kemudian juga ada dari KJRI yang ikut membantu untuk ya katakanlah mendisiplinkan ataupun membriefing fans untuk tertib sampai juga ya kedatangan pemain itu sendiri ya. Jadi ini luar biasa seru. Ada banyak hal-hal juga yang menarik untuk kita ulas di sini, maupun juga ada beberapa hal yang ingin gue luruskan ya. Ada beberapa hal yang mispersepsi ya, ini sering kali terjadi, seperti contohnya waktu di Qingdao ya, banyak orang konten-konten yang memprovokasi, wah busnya dikasih begini, nanti kalau di Jakarta kita kasih apa ya, oh pada kepancing, kita kasih Metro Mini aja, kita kasih Kopaja aja, padahal bisa bagus. Kenapa? Karena yang mengontenin nggak datang langsung, jadi dia nggak ngelihat apa yang sebenarnya terjadi. Demikian pun tadi bus yang membawa tim nasional kita itu bagus ya, gua ngelihat dari dekat sepintas, memang gua nggak masuk ke dalam, tapi gue yakin itu busnya bagus, nggak ada masalah. Ada tulisannya di kanan itu PSSI, jadi it's okay. Bahkan jujur kalau gue lihat sepintas ya, bagusan busnya PSSI di Jepang daripada busnya untuk tim nasional China waktu di Gelora Bung Karno. Itu kenapa gue bisa mengatakan demikian, karena gue ngeliat langsung gitu. Itu satu. Nah, yang kedua juga soal situasi di lapangan yang banyak yang ya mungkin nggak bisa melihat secara langsung seperti apa begitu ya. Jadi dari semua pemain yang datang itu, yang paling ramah itu harus diakui adalah Ole sincere banget, kelihatan sangat humble, murah senyum melayani beberapa fans. Memang mereka tidak banyak menghabiskan waktu berlama-lama ya. Beda ketika di Australia, di Sydney saat itu memang yang menyambut tidak terlalu banyak juga, jadi mereka lebih tenang, lebih rileks dan datangnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang Justin Hubner duluan, kemudian ada Jay Itses, ada macam-macam gitu ya. Hanya rombongan dari Indonesia saat itu di Australia dari Liga 1 yang datangnya berbarengan. Tapi kali ini literally semua pemain itu datang secara bersamaan. Tadi semua ada, termasuk Pak Sumarji juga, Patrick Kluivert, semua tim kepelatihan. Yang uniknya tadi entah mengapa gue nggak ngeliat Kelvin Verdong ya, jadi mungkin skip atau apa gue nggak ngerti. Hampir semua hadir di sana, walaupun awalnya fans itu diminta untuk berada di garis putih begitu ya, tapi begitu fans pemain keluar semuanya pada buyar semua, langsung nyerbu mereka. Tapi ya jangan dikatain juga lah, nggak berlebihan, mereka juga happy kok ya, ada minta foto 1-2, itu wajar. Dan ingat, ini adalah pertandingan joy match, jadi pertandingan yang memang tidak menentukan apapun, jadi ya masih so-so lah, mereka nggak ada yang terlalu mengganggu sama sekali. Dan bahkan malah ini gue sedikit kritik juga ya untuk keamanan di Jepang, ketika para fans timnas itu dilarang mendekat saat di area bus, tapi justru ada fans dari Jepang yang bisa datang sampai ke mulut bus bertemu dengan Justin Hubner. Jadi fans Kadosa Osaka, dia bawa
kain atau jersey, gue lupa, dia minta tanda tangan dan foto, itu mendekat sampai pintu masuknya, tapi giliran fans Indonesia malah nggak boleh. Jadi ada sedikit diskriminasi lah kalau menurut gue soal penerimaan fans di Hansai Airport. Nah, selain itu juga kalau kita lihat para pemain yang datang ini ada yang jadi gini, itu kayak ada 2 pintu keluar. Pertama kali itu fans tuh nunggu di pintu keluar yang pertama misalnya. Memang ada keluar tuh. Pertama itu kalau nggak salah Asnawi apa? Gua sampai lupa ya. Kemudian Kevin Dix, itu ada 4 atau 5 pemain gue lupa. Terus tiba-tiba kloter berikutnya itu keluar yang di sisi sebelah sana gitu loh. Akhirnya fans lari-lari ke sana. Begitu sudah sampai di sana, tiba-tiba keluar lagi yang di sebelah sini nih. Salah satunya Ricky Kambuaya yang keluar di sini. Ricky Kambuaya sama Yakob Sayuri dan Yance Sayuri gitu ya. Lari lagi ke sana. Jadi mungkin nggak sengaja lah, gue yakin nggak sengaja. Nah, kenapa gue tahu? Nah, ini kalau ada narasi-narasi sengaja digocek, ini mohon dikoreksi. Ini itulah bedanya kenapa ketika kita liputan di lapangan dengan yang hanya comot. Kenapa? Karena kita bisa tahu langsung situasinya. Jadi kebetulan kan gue tadi pagi tuh hari Jumat pagi Sabtu pagi kan gue sampai di airport. Jadi ini gue belum tidur overnight gitulah. Itu memang ada bea cukainya tuh ada banyak gitu ya. Jadi kalau kita misalnya kosong di sini ya kita ke sini, nanti keluarnya di pintu yang sebelah sini. Kalau kita lagi kosong dilihat di sini, kita lewat sini, ya kita pintu keluarnya lewat sana gitu. Jadi kalau misalnya nih, sekali lagi misalnya ada narasi mengatakan, oh sengaja nih pemain menghindar, enggak. Gue bisa pastikan enggak, karena gue sudah melewati pintu itu. Ya memang ada 2 alternatif gitu. Mereka hanya secara natural seperti air, mengisi mana yang kosong, sekarang mereka keluar lewat situ dan kemudian sama-sama ke titik di mana bus sudah menunggu untuk penjemput. Itu ya. Jadi biar kalau ada simpang siur ini terluruskan. Jadi kecuali kalau memang mereka kelihatannya ada sesuatu yang negatif, ya kita harus ngomong juga apa adanya. Tapi kalau enggak, ya kita jangan menimbulkan narasi-narasi seperti itu kalau memang ada. Nah, yang berikutnya soal pesawat. Karena memang dari Jakarta itu kan pesawat take off jam 12.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi dijadwalkan tiba itu seharusnya jam 9 lah gitu. Tapi kenapa baru mendarat itu sekitar jam 10 atau ya lebih lama, sekitar 45 menit lah dari yang seharusnya ya. That's why cukup lama juga fans yang datang itu, supporter, sampai akhirnya kelelahan berdiri, akhirnya duduk, sampai berdiri lagi, duduk lagi, bolak-balik. Kebetulan pas live ada beberapa teman, sekali lagi gue terima kasih, gue nggak bisa ngucapin satu-satu buat teman-teman semua. Mereka bilang go around bung. Nah, artinya apa? Ternyata mereka ngeliat di flight radar, itu pesawat muter-muter. Nah, sama ini juga nih, ini perlu diluruskan untuk konten-konten yang cari sensasi, memanas-manasin, bilang wah kita diputer-puter guys, balas lagi. Itu nggak terjadi. Jadi Osaka ini termasuk kota besar juga gitu loh, dan ini adalah malam minggu, dan itu sekitar jam 11. Penerbangan itu banyak secara natural. Hari Sabtu itu penerbangan banyak di mana-mana di seluruh dunia. Jadi biasa tuh pesawat itu ngantri muter. Bahkan kalau kalian tahu di London itu bandaranya ada 4 atau 5, gue lupa ya. Ada Gatwick, ada Heathrow, ada Stansted, ada City of Airport, ada Luton, ada 5. Itu saking padatnya itu, ketika mereka mendarat pesawat itu kadang-kadang mereka bisa ngeround, bisa 3-4 pesawat antri, saking padatnya gitu. Jadi di Kansai itu juga sama gitu. Jadi memang harus antri. Jadi nggak ada tuh sampai, menurut bayangan gue ya, sengaja putar-putar pesawat biar nanti dia capek segala macam, tuh nggak ada gitu. Jadi perlunya kita melihat langsung di lapangan dan juga punya experience supaya tahu, supaya gak gampang dipanas-panasin seperti itu ya. Jadi memang karena situasinya seperti itu, jadi pesawat pemain itu agak holding dia untuk ngantri untuk landed, sehingga memang mereka agak lama. Jadi kenapa gue tahu ya tadi itu, karena ada yang ngasih tahu bung itu go around, istilahnya go around ya. Jadi nggak ada masalah, dan pemain pun sedang dalam kondisi yang sangat sangat happy begitu ya. Moralnya begitu tinggi setelah berhasil membawa Indonesia lolos ke round 4, dan juga tentunya diberikan apresiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, diundang makan siang dan juga diberikan jam Rolex ya. Buat gue sih nggak ada terlalu isu lah, walaupun ada yang mengatakan wah kok nih anak tiri nih olahraga yang lain segala macem ya, whatever lah. Gue rasa sih not a big deal untuk dipermasalahkan. Yang penting mereka sekarang dalam keadaan happy dan they deserve to get it. Dan sekarang tinggal bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi Jepang, let's say 2 hari dari sekarang ya. Karena saat ini kalian nonton ini udah pasti memasuki hari Minggu, hari Selasa nanti tanggal 10 Juni kita akan menghadapi Jepang di Suita, dan persiapan tentunya akan kita
pantau terus ya. Hari ini akan ada rencana yang akan ada latihan tidak resmi, kemudian besok akan ada official training dan konferensi pers, serta hari H tentunya kita akan menghadapi Jepang di partai terakhir kualifikasi Piala Dunia round ketiga dari grup C. Nah, jadi seperti itu kira-kira gambaran dari run up kedatangan tim nasional Indonesia di Kansai Airport di Osaka. Semoga kita bisa membawa pulang 1 poin setidaknya dari lautan kali ini. Ya, kalaupun misalnya kalah, mudah-mudahan kalahnya tidak banyak dan kemudian bisa memberikan manfaat untuk kedepannya, di mana kita nanti akan bertarung di round 4 di bulan Oktober nanti. Kita belum tahu, tapi kemungkinan di Qatar, dan itu akan menjadi satu milestone buat bangsa kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, sebuah mimpi yang menjadi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia sejak Indonesia merdeka. Oke, teman semua, it's been a hard day long and I've been waiting to sleep. Jadi begitu sampai, ya tadi mungkin hanya tidur sejam gue sekitar sore sebelum gue tutup ya. Jadi perjalanan gue sedikit cerita aja lah. Sebelum ditutup 4 jam ke Hanoi, transit 7 jam, kemudian terbang lagi sekitar 4 jam. Pagi kita naruh barang, siang boleh masuk, akhirnya tidur sebentar 1 jam, tapi kemudian Garuda Jepang sudah menunggu di Dotonbori, dan begitu dengar teman-teman sudah menunggu, adrenalin langsung mengalir, yang ngantuknya langsung hilang, langsung kita berangkat dan langsung bareng-bareng ke bandara. Jadi terima kasih juga buat Garuda Jepang yang tadi sudah bersama-sama mengawal tim nasional Indonesia mendarat di Kansai Airport. Banyak juga kita share, bertukar pikiran. Gue mungkin nggak ingat satu-satu dari kalian yang tadi kita sudah bercakap-cakap. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa bertemu hari Selasa nanti dalam keadaan happy dan tentunya mendapatkan hasil yang positif. Alright teman-teman semua, pantau terus channel Muharpa. Kita akan ikuti perjuangan Garuda di pertandingan terakhir di grup C ini. Semoga kalian sehat dan happy Sunday. Adios.